Kalau kamu mau umroh bareng kita, insya Allah ada beberapa artis juga dan influencer. Jadi kamu gak usah khawatir, insya Allah trust. Hari ini Anda jangan kemana-mana. Dari tadi ngomongnya muter-muter aja. Lagi-lagi kasus penipuan penggelapan berkedok travel umroh terjadi. Ratusan jemaah umroh harus menelan pil pahit. Maksud hati ingin ke Tanah Suci malah harus merumas hati. Uang yang mereka setorkan ke Hanania Travel milik pasangan suami istri Ahmad Syah Farhan dan Fitriatun Nisa Bahri tak kembali. Tak tanggung-tanggung, uang hasil penggelapan berkedok umroh Farhan dan istri mencapai 12 miliar lebih. Dan dari sekian banyak korban tipu-tipu, artis Camelia Putri turut jadi korban. Gagal ke Tanah Suci dan uang raib tak kembali. Jadi ini bukan hanya masalah kecil, bukan hanya hal kecil yang kami mewakilkan diri masing-masing, enggak. Karena di sini kami sudah cukup bergerak mandiri. Kami sangat berharap ada peran pemerintah di sini yang bisa tegas. Aku rencananya bawa keluarga tadinya, cuman aku pengen sendiri dulu deh gitu. Makanya aku hold dulu tuh duit. Ya masih ada ininya lah gitu. Cuman ya kalau bisa balik ya kenapa enggak. Sampai aku chat Kak Farhan. Kak, kalaupun ngebalikin ke aku nggak berbentuk uang nggak apa-apa, berbentuk barang misal. Sejak heboh, aksi tipu-tipu dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Farhan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Namun siapa sangka, penetapan Farhan dan istri yang menipu puluhan miliar uang jamaah umroh travelnya ternyata membuat sejumlah artis duta travel Hanania ikut ketar-ketir. Uang jamaah umroh travelnya diduga mengalir ke sejumlah selebriti yang ditunjuk sebagai duta travel umroh. Benarkah Lesti Kejora, Torik Halilintar, Anwar BAB, Roger Danuarta, dan banyak artis lainnya menikmati hasil penipuan berkedok umroh Hanania Travel? Kan ini banyak mungkin korban dari Hanania sendiri, Bang. Semoga duit itu cepat kembali ya. Dugaan uang hasil penipuan berkedok umroh Hanania Travel mengalir ke sejumlah selebriti memang masih didalami pihak kepolisian. Namun yang pasti, sejumlah selebriti dalam kurung waktu 2 tahun ini benar-benar menikmati fasilitas mewah umroh bersama Hanania Travel. Mulai dari hotel kelas VVIP, Hanania sungguh jadi surganya keluarga selebriti saat berada di Tanah Suci. Langsung ke hotel, ayo silakan kita lihat dulu. Ada apa sih di sini sayang? Oh, ini Masya Allah fasilitasnya tuh banyak banget karena kita sudah disediakan langsung oleh Hanania ya. Ini kita dapatnya tuh VIP. Dan salah satu mitra bisnis Farhan pemilik Hanania Travel adalah Anwar BAB. Anwar yang sudah 7 kali bolak-balik umroh, terakhir kali memboyong semua krunya umroh bareng Januari lalu. Namun siapa sangka saat menjalani umroh di Masjidil Haram, Anwar langsung mendapatkan teguran. Benarkah pengalaman memilukan Anwar karena umroh memakai uang dari hasil penipuan? Sama aja gitu ya, pas lagi makan hatiku deg-degan terus, nggak tahu kenapa deg-degan sampai gini, apa gue kena asam lambung kali ya. Setiap mau doa itu bener-bener deg-degan kayak, ini aku ada apaan ya, kayak gitu sih. Dikabarkan sudah melahirkan, Amanda Manopo buru-buru memberikan klarifikasinya. Bukan dalam bentuk pernyataan, namun Amanda pamer kamar calon buah hatinya yang diperkirakan berjenis kelamin laki-laki. Pasalnya Amanda keceplosan saat menceritakan konsep kamar dengan nuansa warna biru muda, krem, dan coklat. Akhirnya kamar babynya udah jadi. Aku senang banget ini semua. Nah, sebelum ke baby diaper, inilah tampak dari kamar babynya. Aku minta memang aku mau ada wallpaper. Ini wallpapernya tuh kayak wallpaper zoo gitu. Ini konsepnya Skandinavian. Aku warnanya pengen yang warna earth tone, lebih banyak warna putih. Sayangnya warganet malah banyak yang usil. Mereka malah salah fokus ke tubuh Amanda. Banyak yang menilai aneh. Tak sedikit malah sengaja mencela dan menghina.
Gak mau ambil pusing atas ocehan warganet, Manda justru berbagi kebahagiaan menuju persalinan babynya itu. Dengan memberikan hadiah kue ulang tahun untuk Fajar Sad Boy yang sudah dianggap adiknya sendiri. Ya, minggu kemarin Fajar genap bertambah usia 19 tahun. Oh iya, spesial dari Kak Amanda Manopo. Makasih Kak Amanda. Udah nggak siapa kok jadi ungklenya. Selain dari Amanda, Fajar juga dapat kejutan spesial dari manajemen dan orang terkasih. Fajar yang kini dikelilingi oleh banyak wanita cantik ini mengaku sangat bersyukur dan bahagia. Lantas benarkah Fajar bersiap untuk menanggalkan julukan sad boy-nya? Berusaha untuk mempertahankan apa yang bisa dipertahankan. Karena nggak semua pertahanan bisa dipertahankan. So, semangat buat yang lagi mempertahankan sesuatu. Dua tahun pasca bercerai, Ruben Onsu dan Sarwenda terlibat konflik panas lagi. Pemicunya gara-gara Ruben mengaku sulit bertemu dengan kedua anaknya. Lantaran Wenda diduga sengaja menutup akses. Wenda pun mendidih mendengar tudingan sang mantan suami. Terkait soal anak, RO sudah chat anaknya, tapi sebulan tidak dibalas. Sekarang sederhana lah, yang di chat itu harusnya selain anaknya siapa? Ibunya dong. Kan ibunya yang mengatur. Ya minimal datang kalau nggak bisa dihubungi gitu. Itu nggak pernah, lalu tiba-tiba dibilang dipersulit. Jangan jadi ukuran. Pernah nggak Ruben ke rumah? Pernah? Jangan itu jadi ukuran. Jangan jadi ukuran. Ini bicara masalah kewajiban ibu untuk menyerahkan anaknya 2-3 hari dalam 1 minggu kepada ayahnya. Kan memang kalau dari pengadilan itu kan 4 hari, 4-3 ya harusnya. 3 hari harus disayah gitu sebenarnya ya. Belum bisa video call ya. Kan komunikasi hubungannya juga nggak baik ya. Konflik Ruben Onsu versus Sarwenda makin panas mendidih. Selain tidak mau lagi memberikan nafkah anak sebesar 225 juta rupiah per bulan, Ruben juga meninggalkan beban hutang yang besar kepada Wenda. Karena rumah yang ditinggalinya bersama anak-anak jadi agunan bank dan statusnya kredit macet parah. Karena sudah menunggak lama dan hanya tinggal tunggu waktu untuk disita. Kami jujur aja, kami merasa kecolongan akhirnya. Kenapa rumah yang diberikan ke kami itu adalah rumah yang aset yang tidak bersih, semuanya ada dijaminkan di bank dengan hutang yang fantastis. Yang mengajukan ke pihak bank adalah RO, artinya dia wajib membayar. Kalaupun memang mau dilunas klien kami, harus langsung dibalik nama. Tos-tosan aja. Yang milik Ruben untuk Ruben, yang milik Sarwenda, milik Sarwenda. Kenapa kok dia mau minta yang milik Ruben Onsu? Semoga semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik, sesuai dengan kesepakatan. Tinggal di rumah baru dan mewah, namun di bawah ancaman penyitaan bank, benar-benar membuat Sarwenda makin tak nyaman. Lantas, jika benar-benar disita bank, bagaimana nasib Sarwenda dan kedua anaknya? Saya akan terus membicarakan tentang anak saya, ya karena itu anaknya. Jadi untuk yang gak ada berkepentingan atau orang yang menunggangi dalam permasalahan ini atau yang ikut cari makan, ya, jadi buat saya stop. Yang nggak sanggup siapa? Ya, baik dari nafkahnya, ya sekarang anaknya sehat, lalu hutang yang harus dibayar oleh pihak RO mau dibayar oleh klien kami, berarti yang klien kami sanggup-sanggup aja. Bukan tanpa alasan Ruben Onsu koar-koar sulit bertemu dengan anak. Ruben takut menjadi ayah kandung rasa orang asing karena jarang bertemu dengan anak. Sementara pacar baru Sarwenda, Giorgio Antonio, menjadi orang asing rasa ayah kandung lantaran sering quality time bareng anak-anak Ruben Wenda. Rindu nggak mungkin nggak bilang nggak rindu, pasti rindu, pasti kangen gitu. Ya karena kami juga udah selesai, sudah berpisah gitu, jadi tidak ada dalam kehidupan kami lagi.
Kalau anak ya tetap ada dalam kehidupan saya kan, gitu. Sampai kapanpun anak tetap ada kehidupan saya. Ya pasti lebih nyaman lah gitu. Jadi segala sesuatu tidak dilalui sendiri, ada yang nemenin gitu. Jadi lebih happy. Untuk pasangannya Bunda, biar nggak ada permasalahan lagi tentang rumah ini, aku saranin untuk bikin rumah buat Bunda, bikin rumah untuk Bunda biar bundanya juga nyaman, bundanya juga senang kan?